Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Quba yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah 3 kekuatan seorang mukmin. Tema ini berlandaskan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Dan tema ini juga berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dan ayat tersebut meminta kita untuk mempunyai kekuatan sebagai seorang mukmin. Dalam hadis dikatakan tadi bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta Allah dari mukmin yang lemah. Untuk mengurai ini semua setidaknya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kekuatan dalam hal apa? Dan nanti di ujung kita akan uraikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, kekuatan apa yang harus dimiliki seorang mukmin sehingga kita menjadi mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka setidaknya ada 3 kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah quwwatul jism, kekuatan fisik. Manusia itu ada 2 unsur, betul Bapak Ibu? Yaitu unsur fisik dan roh. Selain kita menjaga roh kita dengan tilawah, keimanan yang terus kita perdalam, tetapi juga kita harus menjaga fisik kita menjadi fisik yang kuat, mempunyai tubuh yang sehat. Apalagi di masa pandemi yang belum berakhir. Di antara cara untuk melawan virus adalah fisik yang kuat, tubuh yang sehat. Di samping kita harus mematuhi protokol kesehatan yang harus sama-sama kita disiplin menjalankannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dan bulan yang penuh rahmat, di mana Allah mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa, mari sama-sama kita berdoa kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang Allah panggil karena COVID, karena virus. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kepada saudara-saudara kita yang hari ini terpapar positif, kita doakan semoga mereka semua segera diangkat dari virus yang mematikan tersebut. Dan kepada kita yang hadir di masjid yang kita cinta ini, semoga Allah senantiasa melindungi diri kita semua dari serangan virus yang mematikan tersebut. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa fisik kita harus kuat? Kenapa tubuh kita harus sehat? Karena dengan tubuh yang sehat, ibadah pun menjadi nikmat. Puasa ini menjadi rukhsah, menjadi pengecualian bagi mereka yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi alangkah nikmatnya kalau kita sehat, kita bisa berpuasa bersama-sama. Jadi ibadah pun juga membutuhkan fisik tubuh yang sehat. Ketika tubuh kita sehat dan kuat, maka insya Allah
ibadah kita akan maksimal, ibadah kita akan khusyuk, ibadah kita akan nikmat. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua yang harus dimiliki seorang mukmin adalah quwwatul aql, yaitu kekuatan akal, kekuatan fikiran. Artinya apa? Seorang mukmin harus menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang pandai, mukmin yang pintar. Lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Artinya apa? Di sana Allah menyinggung kita, apakah kita tidak menggunakan akal kita? Karena kita punya akal. Maka seorang mukmin harus tumbuh quwwatul aql, kekuatan akal, menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang kuat. Bagaimana cara menjadi mukmin yang kuat? Jawabannya adalah belajar. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mari kita simak beberapa ayat dan hadis yang mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa belajar dan terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran wahyu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Apa artinya? Bacalah. Iqra, bacalah. Dengan membaca kita akan pandai. Dengan membaca kita akan melawan kebodohan kita. Dengan membaca kita membuka cakrawala ilmu kita, wawasan kita. Iqra, bacalah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dengan berilmu Allah akan derajat. Allah akan naikkan derajat kita. Apapun keahlian itu harus dipelajari, harus didalami. Jangankan kebenaran zaman ini, keburukan saja dipelajari, kebohongan saja dikemas secara baik. Kalau tidak pandai berbohong, maka kebohongannya akan terbongkar. Tetapi jangan dijadikan terbalik. Ya, kita belajar berbohong, bukan. Karena bisa jadi orang berbohong karena ilmu berbohongnya tinggi, ilmu berbohongnya itu luar biasa. Ya, ia naik derajatnya, di dunia derajatnya naik, di mata manusia derajatnya naik karena dia berbohong. Membohongi orang banyak. Tidak terasa, mungkin orang yang dibohongi tak terasa. Di mata manusia derajatnya naik, tetapi ingatlah di mata Allah dia nol. Bahkan tunggu azab Allah yang sangat pedih bagi para pembohong. Kemudian selain ayat, Nabi juga menganjurkan kita untuk menjadi mukmin yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya apa? Bahwa menuntut ilmu tidak ada batas usia. Sampai kapanpun dalam agama kita yang mulia, terus dituntut untuk belajar dan belajar. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man salaka tariqan fihi talabul ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mengambil sebuah jalan, di dalamnya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan ia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak pintu surga yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Di antara pintu surga adalah menuntut ilmu. Malam hari ini kita duduk di masjid yang kita cintai ini. Selain kita salat tarawih, kita mendengarkan kajian. Semoga Allah catat bagian dari talabul ilmi. Kalau nanti Allah panggil umur kita, insya Allah kita adalah orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan yang kedua, menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang kuat. Oleh karena itu,
Setiap DKM masjid, tak terkecuali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Kuba, para DKM menyiapkan jamaah, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, pengajian remaja. Untuk apa? DKM masjid ingin jamaahnya pinter, jamaahnya pandai, ibadahnya itu berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Belajarnya itu sesuai dengan tuntunan Rasul, sehingga ibadah yang dikerjakan benar-benar mencontoh apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita hadirilah majelis taklim atau pengajian yang disajikan, yang disiapkan oleh DKM masjid kita ini. Bapak-bapak, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, kekuatan yang harus kita bangun dalam diri kita adalah kuwatul iman wal amal. Kekuatan iman dan amal. Dalam Al-Quran Allah senantiasa menyanding ayat itu, iman dengan amal. Aminu wa amilus salihat. Untuk apa? Agar terbukti imannya ini di mulut saja atau tidak. Karena Allah ingin tahu dan harus dibuktikan, iman itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi iman itu diamalkan. Maka kekuatan yang ketiga adalah kuwatul iman wal amal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli." Sudah beriman saja masih Allah tekankan beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Bukan Allah enggak percaya dengan iman kita, tetapi di situ penting untuk kita tajdidul iman, senantiasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus menyempurnakan, memperbaharui iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diperbaharui terus iman kita? Karena Rasul bersabda, iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana untuk menumbuhkan iman dalam diri kita? Maka Allah siapkan dalam 1 tahun, 1 bulan untuk menempa iman kita agar semakin mantap iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji iman kita di bulan Ramadan ini. Apakah kita tadi sahur itu sudah benar-benar sahur? Apakah kemudian tidak buka diam-diam, ngumpet-ngumpet? Bisa nggak Pak? Bisa. Sahur, serius sahurnya. Wow, paling sibuk sahurnya. Oh ya, bangun. Ya. Apalagi sekarang ini kalau siang panas banget, betul Pak? Ya. Luar biasa panasnya. Diam-diam bisa aja kita minum. Ya. Di mobil sendirian siapa yang tahu? Ya. Di kamar mandi air mengocor, nggak apa-apa dah minum air mentah. Ya. Tetapi karena iman kita dilatih Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin iman yang mantap dia tidak akan tergoda sedikit pun walaupun hanya seorang diri. Air yang terhampar di depannya dia tidak akan minum karena imannya mantap. Maka inilah Ramadan, saatnya kita untuk menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita amalkan wa amilus sholihat. Kita tidak berkata bohong. Kita berkata yang baik-baik. Kita bersedekah, malamnya kita tarawih. Itu bukti amanu kita, bukti iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyandingkan iman dengan amal soleh, maka terbukti dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam keadaan merugi, dalam keadaan binasa. Tapi Allah pengecualian. Allah kecualikan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ada manusia yang tidak akan rugi, ada manusia yang tidak akan binasa. Siapa? Orang-orang beriman dilanjutkan dengan amal soleh. Siapa mereka? Insya Allah kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini pada malam hari ini. Kita adalah yang membuktikan iman dengan amal soleh. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itulah 3 kekuatan yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Pertanyaan yang terakhir, yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang yang kuat? Kenapa kita harus menjadi mukmin yang kuat? Karena agama Islam yang mulia ini adalah agama yang kuat, agama yang mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Maka orang-orang yang bisa menjaga Islam yang kuat ini adalah mukmin-mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat akalnya, dan kuat iman dan amal solehnya. Diajak berdebat tentang Islam, ayo oke. Kita siap. Diajak untuk melawan orang-orang yang zalim, fisik kuat, siap. Ditambah lagi iman yang mantap, tidak akan gentar melawan kezaliman. Dan ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita harus menjadi mukmin yang kuat? Dalam surah Al-Munafikun ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu adalah yang pertama lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali rasulihi, kekuatan itu adalah milik Rasul. Dan yang ketiga, walil mu'minin, kekuatan itu adalah milik orang-orang beriman. Ini bukan kata ustadz, ini bukan kata habib, ini bukan kata ulama, tapi Allah yang mengatakan, yang firmankan dalam Al-Quran, bahwa kekuatan itu yang pertama milik Allah, yang kedua milik Rasul, yang ketiga milik kita orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan dalam surah Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian merasa lemah, wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang kuat, in kuntum mu'minin. Kenapa kita kuat? Karena kita menjadi orang yang beriman. Sangat jelas ayat dan hadis menganjurkan kita menjadi mukmin yang kuat. Ketika kita menjadi mukmin yang kuat, kita adalah insyaallah mukmin yang dicinta Allah dan mukmin yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang mulia, yang penuh berkah ini senantiasa mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah Ramadan kita senantiasa diterima Allah dan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.